Tentang menyikapi polemik yang ada di perguruan THT ini, Pak. Nah, Satrate itu kewenangan pimpinan tertinggi, Mas. Tapi tanpa tertulis itu gitu. Nah, akhirnya sebelumnya sebagai koordinator organisasi dalam kegiatan Satrate pusat, cabang, ranting, itu ada banyak cabang-cabang yang diberikan. Kalau nggak ngerti harus tanya. Bapak Hari Wuryanto ini alhamdulillah Bapak sudah siapkan untuk sudah mempersiapkan putra mahkota nih Pak untuk menggantikan Bapak sebagai Ketua Umum Persaudaraan. Ini gimana? Tunggul Wulung harus pada orang lain. Jadi tidak ada menggantikan Ketua Umum misalkan. Kalau kehendak dari diangkat menjadi Dewan Harkat Martabat yang lalu kurang 2013 kemarin diangkat, kami juga tidak berpikir ke arah sana. Kami bisa mengucapkan terima kasih. Terima atau tidak, nah itu ya murad marit. Mau tidak mau, dan saya sebagai ketua yang saya serahkan pada cabang sudah sesuai dengan harapan-harapan Kasat Satra. Urusan atlet, urusannya nanti Pak Firman karena DKP. Kalau pusat itu ya ada sekali. Perang kan perang unda karuan, kurang lain. Nah, aset Satrate diserang dari manapun, saya punya semua kok. Sudah punya benteng gitu. Punya benteng saja, itu udah 2006. Tidak boleh di regenerasi juga Tidak boleh. Yang boleh dikatakan dengan timbulnya peristiwa demikian Satrate tetap mengabdi pada negara. Tidak ada. Kemudian di dalam preambulnya Satrate seperti dikatakan masih tapi adanya nafsu yang kita beri perkembangan. Saya ngerti dibiayai bagi wajar saja. Tentang hak paten PSHT, Ketua Umum PSHT Pusat Madiun Mas Dr. IR. Haji Muhammad Taufik, SH, MSC menegaskan kembali tentang 8 hak paten milik organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yaitu A. Hak Cipta, Lambang Setia Hati Terate, nomor 030477. Tanggal 22 Maret tahun 2006. B. Hak Cipta, logo Setia Hati Terate, nomor C0021103323, tanggal 19 Agustus tahun 2011. C. Hak Cipta, buku pedoman jurus, senam dasar dan pasangan Setia Hati Terate, nomor C0021103324, tanggal 19 Agustus tahun 2011. D. Desain Industri, baju seragam pencaksilat Setia Hati Terate, nomor IT 00097706D, tanggal 23 Maret tahun 2006. E. Desain Industri, baju seragam batik Setia Hati Terate, nomor A002011020602, tanggal 19 Agustus tahun 2011. F. Merek dagang, Persaudaraan Setia Hati Terate, nomor IDM 0001422231, tanggal 25 Oktober tahun 2007. G. Merek jasa, Persaudaraan Setia Hati Terate, nomor IDM 0001422232, tanggal 25 Oktober tahun 2007. H. Merek jasa, Setia Hati Terate, nomor IDM 0001422233, tanggal 25 Oktober tahun 2007. Hak paten tersebut diurus secara bertahap sejak tahun 2006 oleh Mas Haji Tarmaji Budi Harsono, SE selaku Ketua Umum Organisasi PSHT. Bukan untuk atas nama pribadi yang dinyatakan dalam dokumen hak paten dan pernyataan beliau di televisi JTV Madiun. Pada tanggal 5 Oktober tahun 2015 sekitar 2 minggu sebelum beliau wafat bersama Mas Arief Suryono, selaku Ketua Pusat dan Mas Hari Wuryanto, selaku Sekretaris, mengirim surat nomor 63 SPPSHT 000X2015, menegaskan bahwa PSHT telah mempunyai hak paten antara lain tulisan Setia Hati Terate,
lambang Setia Hati Terate, logo Setia Hati Terate. Pengalihan hak paten PSHT yang semula milik organisasi menjadi atas nama pribadi, ternyata dilakukan dengan cara memanipulasi putusan pengadilan agama dalam proses pembuatan akta notaris pengalihan hak paten dimaksud. Selain menyalahi ketentuan pasal 65 UU RI No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta yang berbunyi bahwa pencatatan ciptaan, hak paten, tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang atau jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum. Juga melanggar pasal 266 KUHP yaitu memberikan keterangan palsu dalam akta otentik. Kita semua layak prihatin. Saudara I Subiantoro yang mengaku sebagai Ketua Dewan Pusat PSHT, masih tega melakukan klaim hak paten secara pribadi. Sebagai Ketua Dewan Pusat kok masih bangga dan tega melanggar pepacu, yaitu setiap warga SH Terate dilarang merampas dan memiliki hak orang lain. Apa yang layak diteladani perilaku yang seperti itu? Sangat boleh jadi pelanggaran itu dipastikan akibat pemufakatan penuh kepentingan jahat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hal ini telah memberikan dampak negatif bagi kerukunan hidup warga PSHT di negara hukum Republik Indonesia. Terbukti akibat klaim sepihak tersebut telah menciptakan situasi dan tindakan anarkis yang memancing kelompok-kelompok massa melakukan provokasi, intimidasi dan bertindak main hakim sendiri dengan melakukan persekusi terhadap anggota organisasi PSHT di Kota Trenggalek, Denpasar, Sragen, Balikpapan dan Tanah Bumbu. Gerakan main hakim sendiri ini telah menimbulkan keresahan di masyarakat dan secara langsung mengganggu ketertiban dan stabilitas keamanan NKRI. Pengurus pusat PSHT telah menempuh jalur hukum terkait oknum pribadi yang mengklaim memiliki hak paten PSHT tersebut. Dengan melakukan gugatan pembatalan kepemilikan hak paten ke Kemenkumham RI dan mengadukan secara pidana ke Bareskrim Polri karena ada unsur penipuan dan penggelapan selama proses pengalihan hak paten tersebut. Pengurus pusat PSHT akan terus berkoordinasi dengan aparat keamanan agar menindak tegas kelompok-kelompok yang berusaha menimbulkan instabilitas dan gangguan keamanan di masyarakat sesuai prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Ketua Umum PSHT Pusat menghimbau kepada seluruh anggota organisasi PSHT untuk tetap menciptakan suasana yang kondusif dan memberikan rasa aman di masyarakat dengan penuh kasih sayang dan mengedepankan nilai-nilai persaudaraan sesuai ajaran PSHT serta peduli dan mentaati proses hukum yang sedang berlangsung. Korlap PSHT hanya tunduk pada kebenaran. Salam satu komando.